Mimi. Kangen aku nggak? Kangen nggak? Ya udah, kalau nggak kangen aku balik ke rumah aja. Bercanda. Kangen apa nggak? Aku tonjok nih. Kalau kangen bilang, kalau nggak usah bilang. Better. Nggak, bercanda. Aku bawain kue buat kamu. Kue matcha. Kamu suka kan matcha? Kalau nggak suka aku balik. Apa sih malah request? Malah mau request minuman matcha, es matcha. Yaudah, aku beli sendiri di Grab deh. Aku beli kuenya nih, aku beliin. Kamu beli minumannya. Kita nanti bisa minum bareng-bareng begitu. Mau nggak? Aku udah capek-capek beliin loh. Ini habis pulang kerja langsung ke sini. Mampir, main. Oh, harus ngabarin ya kalau aku mau main. Ya kalau misalnya kamu nggak stay di rumah, aku bisa go out sih. Aku bawa kuenya buat makan di rumah. Canda. Enggak lah, nggak kayak gitu. Ntar aku mau tidur dulu di sofa, boleh nggak? Ngantuk banget. Ya lagi capek banget. Kerjaan gak kelar-kelar lagi di kantor. Ya kalau kerjaan beres di kantor sih emang gak apa-apa ya. Ini kerjaan walaupun udah pulang aja kayak dibawa ke rumah bebannya. Udah di rumah harusnya istirahat, malah ditantanyain kerjaan sama manajer. Sial. Itu. But it's okay. Yaudah, gak apa-apa, paling bentar lagi juga resign. Iya, aku gak asal asbun gitu, enggak sih. Ya kalau aku emang udah gak cocok sama lingkungannya, aku bakal pergi sih. Sesimpel itu. Ya bukan berarti pergi karena akunya gak berterima kasih atau bersyukur sama kerjaan sih. Lihat kondisi. Kalau misalnya beban kerja nih, misal di kantor oke aja dan aku bisa handle dan lingkungannya suportif misalnya, mungkin aku bakal PW. Tapi lingkungan itu kan dinamis, orang-orangnya dinamis, termasuk beban kerja juga bakal dinamis, nyesuaiin SOP dan target sendiri kan di perusahaan. Itulah, kayak gak tahu aja kamu, kayak gak pernah kerja aja kamu tanya-tanya kayak gitu. Ngantuk banget lagi. Gak jelas, emang jam 8 baru pulang. Mana gak ada lembur lagi. Bukan gak ada lembur sih, gak ada uang lembur. Gak ada. Kalau perusahaan kamu kan dulu kan lembur digaji ya. Tapi ini aku gak digaji nih ya. Tapi di kontrak itu tuh ada gitu, kalau overtime or lembur itu pasti ada pay tambahan gitu loh. Tapi selama aku kerja gak ada. Kemana ya? Mana sih? Apa ditilep ya? Ditilep sama orang-orang, ya orang-orang petinggi lah. Siapa lagi? Lah aku ngomong gak asal bunyi, tapi emang beneran kok.
Coba siapa yang bakal nilep uang lembur? Dan tau gak kocaknya apa? Gak ada yang speak up karyawan-karyawan tuh. Mereka tuh takut sama orang di atas. Mereka takut dipecat. Ngapain ya orang-orang takut dipecat ya? Kalau mereka nggak salah. Kalau aku nggak salah, ya udah. Tapi kalau misalnya aku salah nih, ya udah aku tahu diri lah ya. Tapi kalau misalnya aku nggak salah dan aku menuntut hakku, kenapa aku harus gengsi? Ya kalau bener-bener dibingkem beneran, mereka kayak ngasih beberapa cercaan gitu, kayak explanation gitu ke aku tentang lemburannya, aku bakal sepengalaman aku sih, oke, aku bakal diem. Aku bakal ngumpulin teman-teman aku yang punya nasib yang sama. Aku kumpulin bukti-buktinya. Kalau suatu saat itu dibutuhkan untuk help my friends, teman dekat aku bakal, atau kita bakal bisa up buat jadi bumerang ke kantornya sih. Gitu aja sih. Tapi kalau emang beneran udah gak cocok, keluar aja gak sih? Iya gak sih? Keluar aja gak sih? Apa sih? Aku gak terlalu ya udah biarin. Emang kalau misalnya aku keluar, kamu kayak gimana? Kamu dukung kan? Misalnya kantor aku ini toxic gitu, kamu dukung gak? Dukung kan? Gak mungkin gak aku tonjok ya kalau enggak. Membiarkan pacarnya menderita. Ya gak boleh lah. Kalau misalnya pacar menderita terus kayak gak suka atau kerasa gak cocok sama ini, ya di dalam beberapa tahap toleransi dia bener-bener udah limit. Sebagai cowok yang baik, kamu harus menyarankan dia untuk go, run lah. Kamu baik sih ya, kamu memberi aku saran-saran kayak gitu sebelum aku bikin keputusan. Kamu baik. Ya udah, karena kamu baik aku resign ya. Ya seperti kamu tahu, kantor aku tuh sekarang ya bebannya itu nggak make sense. And then dari awal sih ini, tapi aku nyoba adaptasi. Mungkin lingkungan kerja baru itu kan perlu adaptasi ya dari lingkungan kerja lama. Aku kira satu tim divisi aku nih orangnya baik-baik gitu kan, sportif gitu kan. Ternyata pintar orangnya, tapi ternyata mereka dari seluruh tim divisi di kantor, tim aku yang paling toksik. Ya kebanyakan mungkin cewek ya, taulah cewek kayak gimana. Kalau ceweknya baik, emang ada sih cewek baik banget. Tapi kalau aku udah ketemu segerombolan circle yang udah bersirkel di situ lama, terus udah nggak baik cewek-ceweknya, tanda kutip seniornya, cabut nggak sih? Soalnya aku nggak bisa tahu muka dua gitu. Orang-orangnya muka dua semua, heran. Kamu di kerjaan sekarang ini teman-teman kamu toksik nggak sih? Kayaknya perusahaan kantor kamu tuh better dari perusahaan kantor aku gitu. Padahal
bisa dibilang cabangnya sama gitu, paling atasnya sama gitu, tapi beda ya, tetap beda ya. Kalau beda corporate tuh, aku jadi kayak ngerasa jadi bener-bener jadi budak perusahaan, the real of budak corporate anjay. Ya gitulah, tapi emang nggak sehat sih secara manajemen. Ya kamu nggak tahu gimana orang-orangnya kayak kayak pop semua. Mulutnya pintar banget. Kayak jilat-jilat atasan tuh pintar, ngerjain tugas tuh pintar, paling pintar. Pintar. Tapi kalau ada orang atau sesuatu yang kayak halangin dia atau menghambat dia untuk mendapatkan apa hasil yang ingin dia inginkan, dia nggak segan-segan tuh. Nggak segan-segan apa? Dia kan udah dipercaya nih sama atasannya. Otomatis trust kan atasannya sama dia. Padahal atasannya nggak tahu kalau dia juga gosipin, dijelek-jelekin, difitnah gitu sama nih orang. Bukan satu senior sih, beberapa circle senior cewek gila ini. Itulah, banyak banget orang gila anjir. Heran, apalagi cewek gila di kantor. Di depan orang sih dia normal, pintar, paling berwibawa. Di belakang orang paling bahaya sih menurut aku. Orang yang pintar adalah orang yang paling bahaya. Apalagi iman dia, agama dia aja gak jelas. Bukannya nyenggol kepercayaan ya. Iya, aku gak nyenggol kepercayaan sayang. Ini aku cuma ngobrol aja based fact gitu, fakta gitu, di lapangan emang kayak gitu. Apakah mereka ini para senior yang suka ngefitnah dan nusuk temen atau teman antar divisi atau teman satu tim secara diam-diam dengan halus di belakang? Gak halus sih, di belakang tuh jatuhinnya ugal-ugalan. Kalau di depan tuh bener-bener sok baik, profesional banget deh kerjanya. Tapi di belakang ya gak apa-apa sih. Emang aku gak apa-apa dia curhat atau jatuhin orang, gosipin mati-matian, bener-bener dengan circle dia sendiri, inner circle dia sendiri yang gak kerja di situ, gak satu kantor gitu, gak masalah. Tapi ini dia bener-bener bikin atasan percaya dari omongan dia yang sok ngelobi, ngemonopoli, dan ngomong ke pimpinan kalau si A ini gini-gini gitu, dengan basic experience dia dibanding-bandingin gitu dengan cara kerja kantor gini-gini, sampai atasan tuh kayak ngia-ngiain apa yang dia mau. Gila banget gak sih? Biar nyingkirin satu orang ini yang dia gak mau. Itu sumpah, dia kayaknya punya DNA satan deh, yakin, sumpah. Wah anjir, nih orang gila banget ya. Bisa-bisanya pakai topeng setebel itu, make kepintaran dia buat manipulasi, even untuk manajemen yang atas-atas itu dimanipulasi sama dia nggak kelihatan aslinya sama sekali. Sama heran, gila nih orang. Aku ya diem aja sih, soalnya kan aku junior. Aku bilang iya sih, aku salah, aku bilang aku nggak bisa apa sih sebagai junior gitu kan. Tapi aku mengamati aja gitu. Lagian kamu bilang kalau sama senior tuh kamu harus gini, gak boleh gini, gak boleh seenaknya.
Ya udah otomatis kan tertanam di otak aku nih, padahal aku pengen ngelawan gitu kan. Ih, kamu nggak tahu, aku nggak ngelawan loh. Aku pernah dijatuhin sama dia di depan umum. Pernah. Bukan 1-2 kali, beberapa kali. Di depan atasan, di depan ini satu tim. Tapi lagian satu tim, satu circle mereka tuh gak sehat semua sih. Orang-orangnya gila semua. Apa mereka stres ya? Jadi kayak ngelampiasin ke orang-orang gitu loh. Aneh banget. Dan tololnya bagian human resource-nya nih diem aja. Jadi dia lihat loh, tapi diem aja. Ngapain coba? Kayak dia kan bisa ngumpulin gitu evidence, atau dia kan pengamat gitu buat kasih SP si ini gitu, tapi nggak dikasih. Apa dia udah bestie ya? Sumpah ini perusahaan toksik banget nih, Qatar toksik banget sih. Gak kuat sih sama orang-orang yang kayak toksik gini. Gak 1-2 orang, tapi semuanya pemikirannya closed minded. Apa mereka generasi tua kali ya? Generasi milenial ke atas gimana sih? Bukan yang bener-bener milenial gitu loh. Tau gak sih milenial pucuk? Ya gitu deh. Kan aku jadi curhat. Itulah sayang. Jadi kamu jangan shock ya kalau tiba-tiba aku resign gitu. Karena aku bukan tipe orang yang suka mempalsukan apa yang aku omongin dan apa ekspresi di depan mukaku ke orang-orang. Kalau aku nggak suka ya kelihatan aku nggak suka. Ya walau masih senyum, tapi pasti adalah rasa beda ya. Hilang respect gimana sih sama teman kantor sendiri. Aneh. Tapi yang baik itu malah teman-teman di tim lain sih. Anehnya itu sih, sampai aku mikir kayaknya tim divisiku ini berat kali ya tugasnya sampai orang-orangnya pada stres atau gimana, bingung gue. Sampai emosi sendiri. Tapi hari emosi bukannya didukung atau apa sama tim sendiri, malah saling di belakang jatuhin mental. Gak jelas sumpah. Tapi emang aku lihat kantorku ini termasuk toksis ya perusahaannya. Iya gak sih? Iya sih, menurut aku iya sih. Bukan cuma satu review dari aku sih, dari teman-teman aku juga yang lain kantor. Sampai aku, oh my god. Kan baru diomongin juga si senior tolol anjing, baby senior fuck ini hubungin lagi, emang anjing nih orang. Ntar ya, angkat dulu nih, angkat si orang zolim. Ntar.